Dan ternyata ngobati penyakit itu gampang. Kalau apa? Kalau kita benar-benar paham ya, kita paham, oh ternyata yang jadi masalah selama ini apa? Oh ternyata ada satu yang kita lupa. Ada satu yang kita lupa. Apa itu? Bahwa konsep kesehatan dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian, bukanlah bermula dari fisik, tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita lihat dari sebuah hadis Nabi SAW, Nabi katakan apa? Ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat solahat jasad kulluhu wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Kata Nabi apa? Ketahui dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ini kata kunci dasarnya. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsep ini Masya Allah banyak penyakit bisa hilang. Kata Nabi apa? Kalau dia baik, iza solah solah jasad kulluhu wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Itu dasarnya dulu. Ya. Kolbu itu dia pengendalinya. Jadi kalau boleh saya katakan, apakah kolbu ada penyakit? Jelas ada. Kolbu itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau nggak syubhat, syahwat. Penyakit kolbu itu kalau nggak syubhat, syahwat. Apa hubungan dengan kolesterol? Baik, tanyalah pada orang yang kena kolesterol tinggi, Tanya sama mereka, kira-kira apakah mereka rutin berpuasa? Apakah mereka rutin makan sayur, makan buah, minum air putih, olahraga? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Apa hubungan dengan kolbu tadi? Nah sekarang begini, ini kita ngetes dulu ya. Apakah kita selama ini memanjakan nafsu kita? Karena kolbu itu kan ada penyakitnya, syahwat sama syubhat. Nafsunya diutamakan. Kita lihat, contoh. Saya mau, katakanlah di depan ini banyak disiapkan makanan. Ini contoh aja. Misalkan ya, ini ada, ini siapin panitia nih, Masya Allah, sedap sekali. Ini ada nasi coklat. Kelihatan ya, salah satu beras yang paling saya suka karena dia memang seratnya masih tinggi dan indeks glikemiknya juga tidak terlalu tinggi seperti halnya nasi putih. Ya, ada beras coklat, ada sayuran. Menurut Anda ini makanan sehat nggak? Nanya dulu nih, makanan sehat? Yakin? Kok ragu-ragu gitu? Yakin lah ya. Kalau saya insya Allah ini makanan sehat. Ya, ada sayurnya, ada proteinnya, meskipun ini sampel aja. Kalau makan sebanyak ini juga berlebihan. Nah, ini makanan sehat. Pertanyaannya, ini katakanlah di kanan saya. Ini nih makanan sehat. Sekarang di tangan kiri saya, misalkan ada nasi goreng. Kebayang? Bayangkan saja, ada nasi goreng dari nasi putih, digoreng pakai minyak kelapa, minyak sawit maaf, dikasih tepung, dikasih kerupuk, dikasih bakwan, dikasih telur, diminum pakai es teh manis. Wow. Menurut Anda kira-kira sehatan yang ini yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau Anda disajikan itu, kira-kira Anda makan yang mana? Sudah mulai paham kenapa banyak penyakit sekarang? Sudah jelas-jelas sehat, nggak dipilih. Yang dipilih apa? Yang enak. Enak belum tentu sehat. Setiap, kalau saya penodaan penodaan jiwa kita, penodaan kolbu kita, karena kita sudah ngerti bahwa dia, Bapak sekalian, bahwa yang ini sehat, ini nggak sehat, tapi pilih yang ini. Sebenarnya tubuh merasa bersalah. Jiwa kita itu Bapak sekalian merasa bersalah. Cuman karena terus menerus dilanggar, gak lagi ngerasa bersalah. Gitu loh. Ini sekarang saya ngeliatin teman-teman di Jakarta, di jamaah saya itu, kalau mereka sudah mulai makan gak sehat, mereka mulai merasa berdosa. Tanda kutip, mereka merasa bersalah gitu kan. Kenapa? Karena mereka udah jalan tuh. Mikirnya udah jalan. Kalau tadi Bapak Ibu baca atau mungkin dengar ayat Allah dalam Al-Qur'an tadi, surat Abasa tadi, kan di situ ada falyanzuril insana ila ta'amih anna sababna ma asabba. Perhatikan yang kalian makan, kata Allah. Bagaimana Allah menciptakannya, menurunkannya, segala macam. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu sekarang, ya Masya Allah, kadang-kadang saya itu kayak jadi polisi sehat. Polisi sehat maksudnya, pernah satu hari ada acara kajian di JCC, itu tiba-tiba ada seorang ya teman artis gitu kan, dia bawa nasi goreng. Lihat ada Zailul Akbar situ, sembunyiin sama dia. Dr. Zailul, saya bilang ngapain juga lah, ente punya badan sendiri, Anda makan sehat nggak, saya nggak ada baperan, silakan aja. Tapi ingat, tubuh kita
kita pasti ngomel kalau dikasih makanan seperti itu terus. Ingat, keluhannya tubuh kita itu dia nggak langsung sakit, tapi tubuh kita itu kalau ada masalah dia pasti akan ngomong, sering batuk pilek, sering pusing, sering pegel-pegel, mens bermasalah, tidur bermasalah. Itu tanda bahwa tubuhnya minta perhatian. Ya, salahnya zaman sekarang apa? Ketika pusing, ujuk-ujuk langsung minum paracetamol. Betul? Padahal pusing bisa jadi karena apa? Kurang air juga pusing, kurang tidur juga pusing, kurang glukosa juga pusing, kurang katakanlah banyak kurang duit juga pusing. Bisa juga seperti itu ya.